Teman Belitung, kembali lagi di Belitung Minggu Kemari. Nah, kali ini ada beberapa berita yang akan aku bawakan di Belitung Minggu Kemari episode hari ini. Lanjut ke berita yang pertama, ada kas titipan BI Belitung bakal buka layanan penukaran uang baru untuk kebutuhan lebaran. Mandiri Cabang Tanjung Pandan sebagai kas titipan Bank Indonesia atau BI akan membuka layanan penukaran uang baru untuk kebutuhan lebaran. Perbankan yang berada di Jalan Merdeka ini rencananya membuka konter khusus penukaran uang baru pada tanggal 19 sampai 20 April 2022 pada jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Terus kata branch manajernya, sebagai fungsi kas titipan BI seperti tahun sebelumnya, ada alokasi untuk masyarakat Belitung yang membutuhkan uang baru pecahan 2.000 sampai 20.000. Namun jumlahnya terbatas karena kami selain langsung melayani masyarakat, juga memenuhi permintaan dari perbankan yang menjadi peserta kas titipan. Nah, ini menarik sih karena memang kalau tidak salah per orang itu dijatah gitu kalau untuk menukar duit. Jadi mungkin kalau misalnya di sini bisa lah nukar duit semau gitu ya. Terus kita lanjut ke berita yang kedua, ada Sepiak Belitung batik lokal Bangka Belitung yang mendunia. Berbicara mengenai industri fashion lokal, rasanya tak lengkap jika tak mengaitkan dengan Sepiak Belitung. Nah, ekonomi kreatif yang mengangkat batik dengan motif-motif khas Belitung yang berwarna-warni dan juga eco-print. Ini tak hanya dikenal di pasar dalam negeri, namun juga merambah ke pasar mancanegara. Wah, hebat ya. Karena biasanya kalau yang di Belitung itu terkenal dengan batik Sepiak, walaupun banyak juga batik-batik yang lainnya, tapi yang mendunia ini dari Sepiak, sama Sepiak. UMKM lokal yang mulai pada 2010 ini juga dikenal sebagai pionirnya. Dalam perjalanannya, pemilik batik Sepiak Belitung, Bella Kartika, beberapa kali mengikuti pameran atau eksibisi luar negeri yang bekerja sama dengan pemerintah. Sebut saja Malaysia, Jepang, bahkan Korea Selatan. Secara rutin, brand batik ini juga mengekspor batik motif Belitung ke Singapura. Sampai sekarang, barangnya terdisplay di Singapura melalui kerjasama dengan Net Asia katanya. Tak cuma itu, merek batik tersebut juga merambah pasar luar negeri melalui pasar digital atau e-commerce di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Wah, ini bagus untuk dijadikan panutan ya untuk perajin batik-batik lainnya biar bisa mendisplay batik-batiknya ke usah nggak di Indonesia saja tapi ke mancanegara juga. Kita lanjut ke berita yang ketiga, ada Belitung Spice kenalkan merek lada Belitung ke pasar dunia. Wah, kayaknya Belitung ini lah mendunia ya, dari mulai batiknya terus ladanya juga. Kita lanjut aja. Bangka Belitung sudah terkenal dengan produksi lada putih hingga menjadi produsen lada terbesar di Indonesia. Tak saja unggul dari segi kuantitas, kualitas ladanya pun tak bisa dianggap sebelah mata. Lada Bangka Belitung telah bersertifikat indikasi geografis dan memiliki tingkat kepedasan yang tinggi, antara 5-7%. Inilah yang membuat lada atau dalam bahasa lokal Belitung itu biasa disebut sahang diminati pasar nasional bahkan internasional. Nah, Belitung Spice ini merek lada dari Bangka Belitung yang dikemas lebih modern yang merambah pasar di dalam hingga luar negeri. Mengusung nama Belitung atau Belitung nampaknya telah menjadi gambaran visi pemilik Belitung Spice ini ya, Vivi Widiana, untuk memperkenalkan lada dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Membawa merek lokal dengan bangga, ia memperkenalkan produknya pada acara Expo ke Rusia dan Turki melalui fasilitasi kementerian. Bahkan ia pun
telah mengekspor produk lada berkemasan hijau itu ke Kuala Lumpur atau Malaysia. Berarti sama dengan tadi batik sepiak ya, sama-sama ke negara tetangga-tetangga dulu. Kayak Malaysia, Singapura gitu. Lanjut kita ke berita yang terakhir, ada Putra Belitung Timur kembali salurkan migor. Migor itu apa? Oh, minyak goreng curah murah hari ini, totalnya 5 ton. Emang minyak goreng di Belitung ini lagi susah, dan selain susah juga mahal ya kalau misalnya ketemu. Jadi mungkin ini salah satu alternatif untuk masyarakat yang punya UMKM yang memang butuh minyak goreng kan. Jadi ini salah satu alternatifnya pakai minyak goreng curah. Kali ini giliran masyarakat di desa Kecamatan Gantung, yaitu Selinsing, Limbongan, dan Lilangan. Dia mengatakan jumlah penyaluran kali ini sebanyak 2 ton untuk Selinsing dan sisanya untuk Limbongan dan Lilangan. Dia bilang minyak goreng curah bersubsidi ini bisa dibeli masyarakat umum, tak hanya dari warga 3 desa tersebut. Hal itu supaya seluruh masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebelumnya, Putra Belitung ini telah menyalurkan 10 ton minyak goreng subsidi di 5 desa Beltim, di mana hanya waktu sehari minyak goreng tersebut ludes diserbu masyarakat. Oh iya, minyak ini dijual dengan harga 14.000 per liternya, jauh lebih murah dari harga di pasaran. Syaratnya untuk membelinya tuh cukup membawa KTP sama wadah sendiri katanya gitu. Oke, segitu aja berita minggu kemarin. Aku Devati, sampai jumpa di episode selanjutnya.